Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini dalam program Cahaya Kolbu kembali kita bersama, dan bersama kita telah hadir tamu luar biasa kita dari Universitas Islam Negeri Samarinda, Sultan Haji Muhammad Idris. Beliau adalah Bapak Suwarti Sagama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana hak-hak anak di masa pandemi ini. Perlu kita ketahui hampir 2 tahun kita di dalam masa pandemi COVID-19. Ada hak-hak yang harus ditunaikan di dalam kehidupan kita, baik sebagai orang tua maupun masyarakat yang ada di sekitar yang ada anak-anak di kita. Maka hak-hak itu harus kita tunaikan, dan mungkin juga ada pelanggaran hukum. Karena itu beliau juga seorang ahli hukum, dia akan senantiasa membela hak-hak anak. Karena itu kami persilahkan kepada Bapak Suwarti Sagama. Silakan. Terima kasih Pak Garoto, Pak Ustadz Muhammad Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Anak yang saat ini masih kita jalani, sebenarnya memperingati Hari Anak itu tidak hanya pada momen pada saat Hari Anaknya, tapi setiap waktu itu adalah Hari Anak. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang anak, maka kita tidak akan lepas dengan yang namanya satu regenerasi di dalam keluarga. Anak itu pada prinsipnya itu memiliki suatu hak. Hak yang paling mendasar dalam anak itu adalah hak untuk hidup. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa melihat bagaimana kondisi tidak hanya mereka yang memiliki perekonomian yang baik, mereka yang tidak memiliki perekonomian yang di bawah ataupun di tengah itu mendapatkan dampak yang luar biasa. Anak di tengah pandemi COVID-19 ini tentu saja itu berdampak secara langsung. Misalnya anak yang bersekolah, karena kita harus memisahkan antara anak yang bersekolah dengan anak yang tidak bersekolah. Misalnya anak dalam usia 0 sampai 5 tahun, ada yang disekolahkan di sekolah PAUD, ada yang disekolahkan di TK, tapi ada juga yang tidak. Nah, ketika di masa pandemik seperti ini, bagaimana pengawasan secara langsung yang dilekatkan kepada orang tua? Bahkan ketika anak pasca pandemi, anak di masa pandemi, anak yang bersekolah, kita akan lihat bagaimana kegiatan dan aktivitas mereka ketika mereka itu beraktivitas biasanya itu secara offline, bertatap muka secara langsung dengan guru, dengan teman. Tapi ketika pandemi COVID-19, maka secara otomatis akan ada yang berkurang. Nilai apa yang berkurang adalah nilai intelektualnya. Adalah interaksi intelektual itu akan hilang. Biasanya pasca dari sekolah, di dalam kelas, keluar, itu akan berinteraksi secara intelektual dengan teman-temannya. Tapi ketika masa pandemi seperti ini, tugas yang diberikan oleh pihak sekolah, kemudian mereka selesai mengerjakan tugas, mereka akan bermain. Akan ada interaksi yang berbeda antara interaksi di masa pandemik dan interaksi pasca pandemik ataupun interaksi sebelum terjadinya pandemik ini. Hari Anak merupakan hari yang sangat berbahagia, di mana setiap orang itu harus melihat hari Anak merupakan adalah hari yang memang kita harus mengawasi, menjaga anak. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kemudian perubahannya Undang-Undang 35 2014 dengan Undang-Undang yang terakhir di tahun 2016, bahwasanya anak itu adalah sesuatu yang mutlak, yang dimana dilindungi oleh siapa? Oleh kedua orang tua. Bila mana kedua orang tuanya tidak mampu, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada itu menyebutkan akan dijaga, diawasi oleh siapa? Oleh negara. Dari orang tua akan jatuh ke keluarga. Ketika keluarga tidak bisa, maka akan jatuh kepada negara. Dalam hal ini, anak yang dilahirkan sudah semestinya telah mendapatkan hak yang mendasar dari mereka. Tidak hanya hak untuk hidup, tapi juga ada hak untuk mereka tumbuh kembang. Tumbuh kembang seperti apa? Hak untuk bermain. Tapi bukan berarti membiarkan anak bermain dengan porsi yang lebih banyak dibanding mereka untuk mendapatkan hak yang lain, yaitu hak untuk pendidikan. Oleh karenanya, dalam rangka kita menjaga hak dari seorang anak, maka sudah selayaknya anak itu mendapatkan tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, mendapat kasih sayang dari negara. Selama ini kita bisa melihat bagaimana dalam situasi pandemik seperti ini, anak bermain dengan bebas, anak berkeliaran, anak menjalankan satu kegiatan dan rutinitas yang dimana kita bisa lihat apakah kemudian itu masuk dalam pengawasan. Ya, kita harus melihat di tengah kondisi seperti ini, ketika anak bermain dengan bebas, seperti apa pengawasannya?
Bukankah penyebaran dari COVID-19 ini begitu cepat, begitu masif, bahkan begitu terstruktur sekali? Oleh karenanya, pengawasan kepada anak yang dimana di tengah pandemi COVID-19 ini memang harus bersama-sama. Bahkan bisa dikatakan pengawasan itu tidak hanya milik dari milik orang tua, kedua keluarga, ataupun milik dari negara, tapi orang-orang sekitar pun juga memiliki kewajiban. Kenapa? Karena mereka masuk dalam ukuran dewasa. Kenapa? Karena perlindungan yang diberikan kepada lingkungan sekitar itu akan lebih mengena dibanding dengan perlindungan ketika mereka membiarkan anak itu bermain dengan bebas. Tidak hanya penjagaan di pandemi COVID-19 ini, kita juga secara tidak langsung itu menjaga anak itu di dalam pendidikan. Kembali di dalam konteks Hari Anak yang saat ini yang masih kita lihat, selayaknya jika kita melihat bercermin dari rangkaian kasus yang terjadi, bagaimana seorang anak itu paling mudah dieksploitasi. Kenapa? Karena seorang anak itu tidak memiliki satu kemampuan dan insting yang begitu kuat apakah dia harus melawan atau tidak. Kebiasaan dari pengalaman yang terjadi adalah anak itu mudah sekali dipengaruhi. Atas dasar dipengaruhi tadilah kemudian terjadilah kasus-kasus, didukung lagi dengan ketiadaan pengawasan yang ketat dilakukan oleh para lingkungan sekitar, baik itu kedua orang tua, keluarga, ataupun negara. Negara dalam hal ini siapa? Banyak sekali komponen dalam negara. Bisa aparatnya, kemudian bisa juga jadi perangkat pemerintah dan seterusnya. Pengawasan-pengawasan seperti itu. Bahkan yang menjadi oknum pelaku itu tidak lepas dari orang-orang terdekatnya. Oleh karenanya pengawasan yang begitu ketat itu sangat baik dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena ini kan secara langsung menjaga anak dari paparan COVID, juga menjaga anak dari tindakan perbuatan melanggar hukum. Apalagi kita ketahui anak ini kan merupakan satu regenerasi sebagai pemegang tongkat estafet kita. Di tengah pandemik seperti ini, kita melihat anak yang bersekolah misalnya, mereka harus menggunakan gadget. Gadget ini kan kalau kita misalnya melihat, jika bisa digunakan dengan baik, akan baik. Tapi mari kita lihat, seperti apa pemanfaatan dan fungsi dari gadget ini. Apakah dimanfaatkan dengan baik oleh seorang anak untuk bersekolah, atau gadget ini kemudian waktu bersekolah hanya 1 jam, tapi bermainnya sampai 6 jam. Jika demikian, siapa yang dirugikan? Tentu adalah anak. Kenapa bukan orang dewasa? Kenapa bukan orang sekitar? Ya karena anak yang secara langsung itu kemudian menggunakan gadget, melihat, menonton, menyaksikan apapun aktivitas itu. Sehingga di dalam memberikan perlindungan kepada anak, mari kita bersama-sama, mari kita bergotong royong. Kenapa? Karena pasca kita menjadi tua, anaklah yang kemudian akan menjadi generasi. Secara terus-menerus akan seperti itu. Jika siklus itu berjalan dengan baik, siklus itu bekerja dengan baik, maka kita ke depan juga akan baik. Apalagi anak merupakan satu generasi harapan generasi bangsa negara ini, yang dimana negara ini begitu dengan usia di 76 tahun yang akan masuk di 13 Agustus 2021 ini, tentu kepada anak kita juga sangat berharap sekali untuk perkembangan tumbuh kembang dia. Oke, terima kasih Pak Suwardi Sagama. Nanti kita dalami di session berikutnya bagaimana hak-hak anak ini betul-betul ditunaikan. Karena di dalam Islam, sebagaimana program kita Cahaya Kolbu ini brandingnya adalah menilai atau memotret sudut-sudut Islam dalam kehidupan. Ketika Rasulullah SAW sangat menyayangi anaknya, ditunjukkan dengan memeluk, mencium dari cucunya Hasan Hussein dan sebagainya. Tentu pemirsa yang kami hormati, sebentar lagi kita akan lanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan dosen kita dari Universitas Negeri Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Bapak Suwardi Sagama.